Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan karena di hari ini kita masih lagi diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya mari kita membaca dalam kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sumbangan untuk Pembangunan Bait Suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syoham, dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pernah ada satu kejadian, seorang perempuan dinikahkan secara paksa oleh orang tuanya. Akhirnya ia menjalani pernikahannya dengan banyak beban, tidak bahagia dan merasa bersungut-sungut. Satu waktu suaminya meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian akhirnya dia menikah lagi, tetapi dengan seseorang yang ia cintai. Sementara di dalam pernikahannya yang baru, ia menemukan daftar pekerjaannya dalam rumah tangganya yang sebelumnya. Setelah membandingkan, ternyata pekerjaannya sama-sama saja. Namun saudara, yang membedakan, yang dalam pernikahan sebelumnya, dia merasa beban, dia merasa tidak bersemangat, dia merasa tidak bersukacita. Namun dalam pernikahan sekarang dengan pekerjaan yang sama, ia bersukacita, ia merasa senang dan tidak ada beban sama sekali. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah rasa cinta dan sayang. Saudara, ada pepatah yang mengatakan, kita bisa memberi tanpa mengasihi, namun kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi, karena kasih selalu mendorong kita untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang kita sayangi. Saudara, dalam pembacaan kita dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 menunjukkan bahwa Raja Daud sangat ingin berpartisipasi di dalam persediaan pembangunan bagi bait Allah.
Walaupun sebenarnya mandat untuk pembangunan Bait Allah tidak ditujukan kepada Raja Daud, melainkan Tuhan menyuruh agar nantinya anaknya Salomo yang akan mengerjakan pembangunan Bait Allah. Tetapi ada kerinduan yang besar dari Raja Daud untuk mengumpulkan harta bendanya untuk dia berikan sebagai persembahan bagi rumah Tuhan. Mengapa demikian, saudara? Dalam ayat 3 mengatakan seperti ini, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Ia menekankan, karena ia merasa cinta terhadap Tuhan dan karena ia merasa cinta terhadap rumah Tuhan, maka dia bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tidak hitung-hitungan. Dia berikan emas, dia berikan perak, dan sangat banyak yang dia sumbangkan. Saudara, rasa cinta atau kesadaran kita akan cinta Tuhan dalam hidup kita mampu untuk menggerakkan kita peduli terhadap setiap pelayanan yang dikerjakan oleh umat yang mencintai Tuhan. Dan tindakan Raja Daud ini tentu memberikan dampak yang sangat positif bagi pemimpin Israel yang lainnya. Karena pada ayat selanjutnya dikatakan, saudara-saudara, inisiatif Raja Daud membuat juga pemimpin Israel, para kepala puak, para kepala pasukan 1000, pasukan 100, para kepala suku memberikan kerelaan mereka juga dalam memberikan persembahan bagi Bait Allah. Ternyata saudara-saudara, kalau kita melihat dari pembacaan ini, kebaikan itu bisa berjangkit bagi orang lain ketika kita sudah melakukannya. Ketika kita dengan tulus hati memberikan yang terbaik bagi pelayanan, maka orang akan dengan sendirinya mengikuti teladan kita. Teladan itu sangat penting karena bagi seorang pemimpin, dia bukan hanya harus bercerita, berkata-kata, tetapi dia harus menunjukkan tindakan yang nyata, kerja yang nyata. Saya pernah melihat salah satu cerita dari Charlie Chaplin, seorang pelawak, seorang komedian yang sangat terkenal tempo dulu. Satu waktu saudara dia datang dengan ayahnya untuk menonton pertunjukan sirkus. Di situ dia melihat ada seorang ayah bersama dengan istri dan anak-anaknya sementara mengantri. Namun saat akan membayar, ternyata uang dari ayah tersebut tidak cukup. Sehingga dia menyendiri dan terkesan sangat-sangat sedih. Akhirnya ayah Charlie Chaplin, dia menjatuhkan $20 saudara, dan dia mengatakan kepada bapak tersebut, "Bapak, uangmu jatuh." Bapak ini sadar bahwa ayah Charlie Chaplin sementara hendak untuk membantunya. Dia mengambil uang itu dan dia berterima kasih. Namun saudara, ayah Charlie Chaplin langsung bilang begini kepada anaknya, "Ayo kita pulang." Karena ternyata uang di sakunya hanyalah $20 dan $20 itu telah ia berikan kepada keluarga yang lain. Pada saat itu Charlie Chaplin mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Itu adalah satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan, dan saya menyadari pendidikan yang terbaik adalah tindakan dan bukan kata-kata. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Apa yang dilakukan oleh pemimpin Israel itu sangat mendatangkan teladan, sehingga umat pun punya kerelaan untuk memberi. Saudara, kita dalam memberi persembahan itu bukan berarti kita memperkaya Tuhan karena Tuhan sudah kaya, tetapi itu berarti kita sementara memperkaya diri dengan kasih, dengan sukacita, dengan kerelaan yang besar, dan itu paling penting. Ada satu kalimat yang mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Kalau kita memberi, berarti kita menjadi berkat. Tapi kalau kita hanya sekedar menerima dan selalu mengulang-ulang sikap kita yang mau menerima apapun dari orang lain tanpa memberi, maka apa bedanya, saudara, kita dengan seorang pengemis? Kita telah diberkati untuk menjadi berkat. Kita telah diberkati oleh Tuhan agar hidup kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mengapa? Apalagi di ayatnya yang ke-9, saudara. Mengapa bangsa Israel ini, umat ini, sangat bersuka cita ketika mereka bisa memberikan persembahan dalam pembangunan Bait Allah? Kenapa mereka tidak bersungut-sungut? Bukannya ketika memberi berarti kekayaan kita berkurang karena harus mengambil dari bagian diri kita. Mungkin kita banyak keinginan, mungkin kita banyak kebutuhan.
Tapi dalam pembacaan ini, umat malah sangat bergembira ketika mereka bisa memberi dengan kerelaan. Kenapa? Karena umat Israel, pemimpin Israel, Raja Daud sangat tahu benar bahwa mereka ada di titik itu dalam kekuasaan, dalam kejayaan, dalam kelimpahan, itu karena Tuhan dan bukan karena diri mereka sendiri. Kita balik lagi, saudara. Ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, mereka hanyalah bangsa yang diperbudak, seorang budak. Tetapi ketika Tuhan bawa mereka keluar menjanjikan tanah Kanaan, meskipun dulunya mereka hanya nama sebagai bangsa, tidak punya tanah, tidak punya wilayah kedudukan, tidak punya power yang akan membuat bangsa-bangsa yang lain tunduk. Dan pernah berkali-kali di padang gurun mereka ingin menyerah, mereka ingin balik kembali ke tanah Mesir. Tetapi saudara, mereka bisa ada di titik itu karena Tuhan menyertai, karena Tuhan mendampingi hidup mereka. Kesadaran akan penyertaan Tuhan inilah yang membuat bangsa Israel tahu betul bahwa mereka memberikan bukan karena kekayaan mereka. Mereka tidak pernah memberikan kekayaan mereka kepada Tuhan, tapi mereka mengembalikan berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Tanah mereka diberkati, buah kandungan mereka diberkati, setiap yang mereka lakukan diberkati. Dan waktunya ketika hidup mereka telah diberkati, mereka pun menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, ketahuilah, berkat selalu mengikuti atau mengejar orang yang hidupnya mau menjadi berkat. Jadi kalau hari ini saudara, kita telah diberkati oleh Tuhan, dan memang kita diberkati Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua milik Tuhan. Sehingga apapun itu, jangan pernah kita bersungut-sungut ketika memberikan persembahan. Jangan kita pernah bersungut-sungut ketika melayani Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Maka kita lakukan dengan sukacita. Kita bergembira karena kita bisa terlibat dalam pelayanan bersama dengan Allah yang menyertai dan membimbing hidup kita. Jangan khawatir, jangan takut, karena hidup kita diberkati. Jangan khawatir kita memberi, karena Tuhan pasti memberi yang terbaik dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu ada untuk menjaga, melindungi, dan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin.